Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ria Eksarini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Menurut saya, koneksi antar materi modul 1.4 ini saling berkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Adapun pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pada nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak sendiri terdiri dari 5, yaitu mandiri, reflektif, berpihak pada murid, kreatif, serta inovatif. Sedangkan peran guru penggerak sendiri juga terdiri dari 5, yaitu sebagai menjadi pemimpin pembelajar, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, melakukan kolaborasi antar guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis dan diwujudkan dengan teori apresiatif inquiry dengan tahapan Bagja. Dari tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru di dalam kelas, keyakinan kelas, dan juga guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ada beberapa pertanyaan pemantik untuk memahami koneksi antar materi modul 1.4 ini. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang sudah kita pelajari pada modul 1.4 ini? Kemudian, adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan Anda? Menurut saya, disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan yang mengupayakan komunikasi perilaku yang efektif antara anak dengan orang tua dalam mengajarkan dan memahami tentang konsekuensi dan perilaku mereka, serta mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan mempunyai rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, terdapat posisi kontrol. Menurut teori Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua, ataupun atasan, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pada keyakinan kelas dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dan menggali segala potensi positif yang akan dijadikan sebagai landasan keyakinan kelas dan benar-benar diyakini bersama. Dan kalimat yang digunakan pun merupakan kalimat universal dan positif yang mudah diingat oleh para siswa. Pertanyaan berikutnya,
Tujuan dari penerapan keyakinan kelas antara lain menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid, serta menciptakan komunikasi dari segala arah dan membiasakan budaya disiplin positif. Sedangkan segitiga restitusi yaitu tahapan dalam penanganan siswa yang mengutamakan 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya seperti yang orang lain pasti akan melakukannya, ataupun pertanyaan yang lain yang mewakili menstabilkan identitas, misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Sedangkan pada tahap validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang biasa dilontarkan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan yang biasa disampaikan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan penting dalam tahapan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan pemantik lainnya, adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Kalau menurut saya, hal yang menarik adalah materi modul 1.1 dan sampai 1.4 ini ternyata saling terkait dan berkesinambungan. Dan hal yang tak terduga adalah setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada suatu masalah. Dan setiap masalah hanya butuh solusi masalah, dan setiap tindakan adalah sebuah pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positifnya, dengan harapan dapat mewujudkan kelas dan sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya, bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ini adalah ketika mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu untuk membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat melalui diseminasi tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi dalam komunitas belajar sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Pesan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer, serta menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan kasus indisipliner murid. Karena dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saya juga tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman
Dalam penerapan konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya di lingkungan kelas atau sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar walaupun hasil yang diharapkan kurang maksimal. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Dan saya merasa bangga dengan murid karena saya lebih menunjukkan tanggung jawabnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah dan tidak sadar menerapkan konsep segitiga restitusi. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dan saya belum menyampaikan tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya dan bukan berdasarkan cara siswa saya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting yang Anda pelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah serta sarana prasarana yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diperlukan agar dapat membangun budaya positif, serta sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah materi koneksi antar materi modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.